Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tokoh dan teori sosiologi. Ada tokoh dan teori sosiologi klasik, ada tokoh dan teori sosiologi modern. Sekarang kita akan membahas yang klasik dulu ya. Ada beberapa tokoh. Yang pertama Ibnu Khaldun ya. Itu berpendapat tentang tindakan sosial itu bisa dipengaruhi oleh faktor geografis, sarana fisik, dan keadaan alam. Itu yang nanti akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan sosiologi. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat di masyarakat ya, untuk masyarakat daerah pesisir, masyarakat daerah gunung, kalau kita lihat mengenai tindakan sosial mereka ya pasti berbeda. Contohnya kayak logat saja, logat bicara ya gitu. Antara orang gunung dengan orang pesisir itu kan beda ya. Nah, itu karena faktor geografis. Terus sarana fisik ya, sarana fisik itu berhubungan dengan mungkin bisa sarana prasarana yang ada di sana. Kita lihat orang-orang yang berada di daerah terpencil dengan orang-orang yang berada di daerah kota itu pola pikir dan tindakannya juga berbeda. Terus ada keadaan alam ya, keadaan alam berhubungan dengan iklim itu juga bisa mempengaruhi kayak gitu ya. Terus Ibnu Khaldun itu membagi masyarakat menjadi dua, ada Badawa dan Haradah. Kalau Badawa itu diidentikan dengan masyarakat yang sederhana, hidupnya di pelosok, di gurun ya, terus tidak mengejar duniawi dan memiliki solidaritas ya. Jadi solidaritas antar kelompok, kesulitan antar kelompok itu lebih kuat. Kalau di kita berarti identik dengan masyarakat desa ya, yang tinggal di desa. Terus ada masyarakat Hadarah ya, yaitu masyarakat kota yang mementingkan hawa nafsu dan kehidupan mewah gitu. Jadi paham ya, ada Badawa dan Haradah. Kalau Haradah itu solidaritasnya itu kecil, jadi mereka cenderung individual ya. Terus di situ ada konsep asabiyah. Artinya apa? Asabiyah itu solidaritas sosial ya. Masyarakat yang memiliki asabiyah yang tinggi dapat bertahan dan berkembang menjadi negara yang kuat. Solidaritas. Seperti kalian, ketika solidaritas kelas itu kuat ya, solidaritasnya kuat, itu kan kelas itu akan bertahan, akan solid. Tetapi kalau dia solidaritasnya itu rendah, nggak punya kesulitan ya, pasti kan ya gampang bubar ya. Gampang bubar, istilahnya diminta bersatu itu sulit kayak gitu. Itu mengenai pemikiran Ibnu Khaldun. Masih sejalan ya dengan sekarang walaupun ini adalah pemikiran klasik. Terus yang kedua ada dari Auguste Comte ya. Di situ ada teori positivisme atau positivism. Nah, Auguste Comte itu membagi tingkat intelektual masyarakat menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif ya. Kalau teologis itu setiap benda memiliki kekuatan gaib ya. Jadi ada kekuatan gaib di situ. Dan teologis itu dibagi menjadi 3 ya, ada fetisisme, ada politeisme, dan ada monoteisme. Kalau fetisisme itu benda mempunyai kekuatan gaib, animisme dan dinamisme. Kalau politeisme jadi ada dewa-dewa yang mengatur alam ya. Terus monoteisme itu hanya ada satu Tuhan yang berkuasa sepenuhnya. Terus yang kedua tahap metafisik, yaitu tahap transisi teologis menuju positif ya. Jadi di situ ada kekuatan abstrak seperti alam diyakini dapat menjelaskan segalanya ya. Jadi masyarakat juga memandang bahwa alam itu bisa memberikan jawaban gitu. Terus yang selanjutnya ada tahap positivistik
yang ini berkembangnya ilmu sains. Jadi semuanya itu harus berdasarkan sains kayak gitu. Kalau ini kan pemikiran dari Aguskom ya, jadi ini termasuk dalam sosiologi kelas 11. Tugas kalian ya sebagai seorang muslim, apakah pemikiran ini sejalan ya dengan Islam atau tidak? Itu nanti bisa kalian kritisi, bisa kalian pikirkan ya. Kalau di sini tahapan, berarti ini kan yang dianggap yang paling maju itu ada tahap positivistik, tapi apakah benar seperti itu ya? Berarti apakah orang yang dia itu nggak percaya pada gaib ya, pada hal-hal yang gaib termasuk agama, termasuk Tuhan, itu adalah masyarakat yang paling maju? Apakah seperti itu ya? Kalian nanti bisa memikirkan ya. Terus ada teori yang ketiga, itu dari Karl Marx, yaitu teori kelas. Kalau Karl Marx itu paradigmanya konflik ya, teori kelas. Jadi Karl Marx membagi masyarakat menjadi dua, ada bourgeois ya, yaitu pemilik modal, terus ada kaum proletar, itu pekerja gitu ya. Ini ketika industrialisasi dulu ya, sehingga muncullah yang namanya kaum kapitalisme gitu kan, yang mengeksploitasi tenaga kerja. Nah, selain teori kelas juga ada teori alienasi, keterasingan. Di situ manusia menjadi budak dari hasil kreasi atau ciptaannya sendiri ya. Karena para pekerja mereka itu tereksploitasi ya, sehingga apa? Penghasilan mereka untuk membeli barang yang mereka buat sendiri nggak cukup ya, karena saking sedikitnya gitu. Dan alienasi itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, alienasi dari hasil produksi, untuk membeli barang hasil produksi mereka pun tidak bisa, jadi penghasilannya nggak bisa gitu kan. Terus yang kedua, alienasi proses produksi, mereka harus bekerja lebih dari 24 jam ya, bahkan 36 jam. Karena apa? Satu hari itu nggak istirahat, langsung lanjut pada hari berikutnya, dan itu nanti setengah hari baru bisa istirahat. Jadi artinya mereka bekerja selama 36 jam. Itu salah satu contoh eksploitasi. Kapan-kapan saya akan memberikan video mengenai eksploitasi yang terjadi. Bahkan ini terjadi di Indonesia pada masa dulu ya. Terus yang ketiga ada alienasi dirinya sendiri. Jadi para pekerja itu untuk menyenangkan dirinya, bahkan mereka itu nggak ada waktu ya. Karena apa? Mereka terus sibuk bekerja, mereka harus bekerja dengan target ya. Makanya untuk menyenangkan dirinya pun nggak sempat kerja dan kerja gitu kan. Terus yang keempat ada alienasi lingkungan masyarakat atau pergaulan. Jadi mereka juga terasing. Bayangkan kalau mereka harus berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit, terus nanti pulangnya malam-malam ya, bahkan sampai berulang-ulang ya, nggak ada liburnya, karena libur pun diikutkan pada lembur. Makanya apa, tetangganya pun nggak pernah lihat ya, jadi mereka terasing seperti itu ya.